Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sudah siap anak-anak ustazah? Jika sudah siap, jangan lupa siapkan buku dan peralatan tulisnya serta konsentrasi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8 atau 2H, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Materi pembelajaran kita pada video kali ini adalah tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, memahami penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Yang kedua, memahami cara membuat kalimat tanya. Yang ketiga, memahami cara membuat percakapan menggunakan tanda baca dan kalimat tanya yang benar. Yang keempat, memahami cara membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Kita baca teks bacaan berikut. Judulnya Bekerja Bakti di Rumah. Kita baca bersama-sama ya. Pada pukul 6 pagi, keluarga Gina bekerja sama membersihkan rumah. Keselamatan saat kerja bakti perlu diperhatikan. Ibu mengingatkan ayah, Adit, dan Gina agar berhati-hati saat memotong rumput. Hal itu adalah untuk menjaga keselamatan di rumah. Selain itu, mengunci pintu saat tidak ada orang di rumah juga termasuk cara menjaga keselamatan di rumah. Pukul 9, mereka sudah selesai dan beristirahat. Penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Pada subtema kali ini kita mengulang kembali agar anak-anak ustazah semuanya mengingat kembali penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Apakah kamu masih ingat penggunaan huruf kapital? Penggunaan huruf kapital digunakan pada yang pertama, huruf pertama di awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama kata Tuhan atau Allah. T atau A-nya merupakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf pertama nama orang. Yang keempat, huruf pertama nama kota. Yang kelima, huruf pertama nama bulan. Yang keenam, huruf pertama nama hari. Yang ketujuh, huruf pertama nama negara. Pada cerita Bekerja Bakti di Rumah, setiap nama orang diawali dengan huruf kapital. Contoh, Adit. A-nya menggunakan huruf kapital. Gina. G-nya menggunakan huruf kapital. Penggunaan tanda titik selain di akhir kalimat juga digunakan untuk menulis waktu. Contoh, pukul 6. Nah, perhatikan cara penulisannya. 06.00. Kemudian yang kedua, pukul 10.
10.00. 10 menyatakan jam, 00 di belakang setelah titik itu menyatakan menit. Menulis kalimat menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1. Pada pukul 7, Adit mengikuti upacara. Kalimat ini belum menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Ketika kita perbaiki kalimat ini, maka kalimat yang benar itu seperti ini. Pada pukul 7, Adit mengikuti upacara. Pada. P-nya huruf kapital karena di awal kalimat. Kemudian pukul 7, 07.00 ada tanda titik karena ini Anda menunjukkan pukul atau waktu. Jadi untuk memisahkan jam dengan menitnya gunakan tanda titik. Adit ini nama orang, maka huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Ustazah tandai titiknya dengan titik warna merah. Kenapa menggunakan tanda titik? Karena di akhir kalimat. Contoh kedua, Adit, Denias, Zulham pergi sekolah bersama. Di sini ada nama-nama orang, maka huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Jadi kalimat yang benar sesuai huruf kapital dan tanda bacanya adalah Adit, A-nya huruf kapital karena nama orang. Kemudian Denias, D-nya huruf kapital karena nama orang. Zulham, Z-nya huruf kapital karena juga termasuk nama orang. Kemudian di akhir kalimatnya diberi tanda titik. Titik Ustazah tandai di sana dengan warna merah. Biar anak-anak Ustazah selalu ingat di akhir kalimat itu harus menggunakan tanda titik. Contoh yang ketiga, Adit dan Faisal berasal dari Surabaya. Bisakah anak-anak Ustazah membuat kalimat ini menjadi kalimat yang benar sesuai huruf kapital dan tanda titik yang benar? Insya Allah bisa ya. Adit, maka huruf A pada kata Adit menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Kemudian Faisal, huruf F-nya menggunakan huruf kapital karena nama orang. Kemudian Surabaya, S-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan nama kota. Kemudian di akhir kalimat jangan lupa kita tulis tanda titik karena ini adalah kalimat berita. Kita lanjutkan tentang kalimat tanya. Anak-anak Ustazah juga sudah belajar tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Ya, kalimat tanya adalah kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Kalimat tanya menggunakan kata tanya. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan pada pertemuan lalu, ada beberapa macam kata tanya. Yang pertama, apa? Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau keadaan. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan di rumah Adit? Apa kamu sudah sembuh? Contoh ini menanyakan tentang sesuatu atau keadaan. Yang kedua, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa hari ini kamu tidak masuk sekolah? Jawabannya adalah alasan. Alasannya apa? Kenapa nggak masuk sekolah? Karena sakit kah?
Karena orang tuanya sakit atau bagaimana. Nah, lihat lagi contoh yang kedua. Mengapa kita harus rajin makan sayur? Ini juga menunjukkan kata tanya atau kalimat tanya menanyakan alasan. Jadi alasannya apa? Kenapa harus makan sayur? Seperti itu. Kata tanya yang ketiga, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contoh, bagaimana cara merawat bunga agar tumbuh subur? Atau yang kedua, bagaimana kabarmu hari ini? Jadi nanti jawabannya adalah cara atau keadaan. Kita lanjutkan. Kata tanya berikutnya adalah siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa nama kakakmu? Siapa yang membelikan kamu buku? Jadi nanti jawabannya adalah orang atau nama orang. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi kalau ada pertanyaan yang diawali dengan kata di mana, nanti jawabannya adalah suatu tempat. Contoh, di mana alamat rumahmu? Contoh kedua, di mana kamu membeli sepatu itu? Maka nanti jawabannya adalah tempat. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu pergi berlibur ke Surabaya? Maka nanti jawabannya adalah waktu. Misalnya bulan kemarin, atau pekan kemarin, atau hari Senin, hari Selasa, hari Ahad. Seperti itu. Contoh kedua, kapan kamu membeli buku itu? Jadi jawabannya nanti waktu. Misalnya jawaban Ustazah tadi ya, kemarin, hari Sabtu, hari Selasa, hari Rabu. Seperti itu. Sekarang membuat percakapan dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Ini ada Adit dan Zulham. Adit berkata kepada Zulham, Zulham, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Pertanyaan Adit kepada Zulham. Zulham pun menjawab, belum Adit, mari kita mengerjakan PR bersama-sama. Kemudian Adit bertanya lagi kepada Zulham, Zulham, pukul berapa kita akan mengerjakan PR? Zulham pun menjawab, kita akan mengerjakan PR hari ini pukul 10 pagi. Kemudian Adit bertanya lagi, di mana kita akan mengerjakan PR? Dijawab sama Zulham, kita akan mengerjakan PR di perpustakaan. Perhatikan cara menulis huruf kapital dan tanda bacanya. Lihat, untuk menulis nama orang, maka huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat, jika dia kalimat tanya, maka di akhir kalimat ada tanda tanya. Jika dia kalimat berita, maka di akhir kalimatnya tanda titik. Kemudian pada pukul atau jam, maka pisahkan antara jam dengan menitnya menggunakan tanda titik. Kemudian di awal kalimat, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. PR, kenapa PR itu menggunakan huruf kapital?
Karena PR itu adalah singkatan dari pekerjaan rumah. Selanjutnya, membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Cara membuatnya, perhatikan gambarnya terlebih dahulu, amati gambarnya. Apa yang ada pada gambar kita perhatikan. Kemudian perhatikan tempat, suasana, ekspresi, dan keadaan yang terdapat pada gambar. Kita lihat pada gambarnya, tempatnya di mana, suasananya gimana, ekspresi jika ada orang di dalamnya, ekspresinya gimana, keadaannya gimana. Kemudian, buatlah kalimat tanya sesuai dengan gambar tersebut. Kita ingat kembali kata tanya. Untuk membuat kalimat tanya harus menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada beberapa macam. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa, dan kapan. Ini adalah contoh pertanyaannya. Apa yang kamu makan itu? Tadi kita sudah lihat ya, gambarnya itu ada seorang anak yang sedang makan kue. Nah, maka kalimat tanya yang bisa kita buat dari gambar ini adalah yang pertama, apa yang kamu makan itu? Kemudian yang kedua, mengapa kamu tidak membeli roti saja? Yang ketiga, bagaimana kalau gigimu sakit? Dan yang keempat, siapa yang bilang kalau makan coklat itu tidak baik? Dan yang kelima, di mana aku harus membeli roti? Ini adalah contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar di atas. Dan yang keenam, kapan kamu bisa menemani aku membeli roti? Ini adalah contoh-contoh kalimat yang bisa kita buat berdasarkan gambar di atasnya. Sekarang membuat pertanyaan, masih membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Seperti yang kita ketahui tadi, kata tanya ada beberapa. Maka dari gambar ini kita bisa membuat pertanyaan. Yang pertama, apa kamu takut berenang? Yang kedua, mengapa kamu tidak takut berenang? Yang ketiga, bagaimana kalau kita bermain jaring ikan? Yang keempat, siapa yang mengajari kamu berenang? Yang kelima, di mana kamu berlatih berenang? Dan yang keenam, kapan kamu mulai berlatih berenang? Nah, ini adalah contoh kalimat yang bisa kita buat berdasarkan gambar di atasnya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Jazakumullah khairan, anak-anak ustazah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Ustazah doakan anak-anak ustazah mudah memahami pembelajaran hari ini. Meskipun pembelajarannya agak banyak, insya Allah ini pembelajaran yang terus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya anak-anak ustazah memahami dan bisa mempraktikkannya dalam menulis sehari-hari. Baik, ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.